Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman buruh dimanapun kalian berada. Salam kompak selalu dari organisasi komunitas pekerja proyek di Kabupaten Kolaka. Di video kali ini saya akan sampaikan 1-3 pasal yang terkait pasal yang dapat menguntungkan pekerja buruh proyek ya. Oke teman-teman, kita akan buka pasal yang menguntungkan pekerja buruh proyek ya, yang bertentangan dengan perlakuan perusahaan terhadap pekerjanya ya teman-teman. Saya akan perlihatkan dulu dasar dari pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alidaya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat. Jadi saya akan bahas di sini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan status pekerjaan ya. Status pekerjaan dan status kerja atau status pekerja harian ya. Oke, kita akan lihat seperti apa sebenarnya status pekerja harian dan seharusnya bagaimana. Oke, kita akan lihat pasal 10 teman-teman ya, pasal 10. Kemudian nanti saya akan masuk ke pasal berikutnya, atau saya akan mulai dulu dari pasal yang terdekat ke pasal 2 ya teman-teman. Pasal 2 ini adalah pasal yang biasa digunakan oleh perusahaan ya, sehingga pekerja buruh proyek itu tidak dikontrak. Nah ini dia teman-teman ya pasalnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bagian ke-1 umum pasal 2 ya. Pasal 1, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja buruh. Ayat 2, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Nah inilah dasarnya dia teman-teman ya. Dia cuma sampai di sini saja, sehingga kita dipekerjakan tanpa ada kontrak kerja ya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana pelanggaran daripada perusahaan terhadap peraturan pemerintah ini. Oke, kita akan lihat di pasal 10 ya. Nanti ada kaitannya dengan pasal 5 teman-teman ya. Jadi ini pasal 5 ya, nanti akan disebutkan. Kita akan kembali nanti di sini. Kita akan lihat dulu pasal 10 sama pasal 11 ya. Nah ini ya pasal 10. Dikatakan di sini, ini agak panjang ya. Oke, saya bacakan pasal 10. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Kita lihat dulu di pasal 5 ayat 3 ya. Nah ini dia, ini ayat 3 teman-teman ya. Ini pasal 5, kemudian kita lihat ayat 3. Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya dan ayat 2, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap ya. Oke. Jadi yang maksudnya di sini adalah pekerjaan yang sifatnya dan kegiatannya tidak tetap ya teman-teman ya. Ya, jadi kita ini, ladang pekerjaan kita ini dibuat itu tidak tetap seperti ini teman-teman, bahkan lebih parah daripada ini ya. Oke, karena kita tidak dikontrak ya teman-teman ya. Nah kita akan lihat kembali ke pasal 10 ya teman-teman. Kita kembali ke pasal 10. Oke. Nah ayat 2 saya langsung masuk ke saya lanjutkan ayat 1 ya. Jadi di sini pasal 5 ayat 3, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume. Nah ini parah sekali teman-teman ya.
Jadi sulit sekali digambarkan di sini ya, karena dia tidak jelaskan jenis pekerjaannya. Jadi dia cuma katakan waktu kerja, pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume. Nah ini pekerjaan serta pembayaran upah pekerja buruh berdasarkan kehadiran. Nah ini bisa kita kategorikan, bisa kita masukkan apa yang biasa kita alami di sini, yaitu berdasarkan kehadiran ya. Jadi pembayaran upah itu berdasarkan kehadiran. Ini juga bisa masuk dalam kategori pekerjaan yang biasa kita kerjakan. Kemudian kita masuk pada ayat 2. PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini dapat ya, PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian ya. Nah sebutkan lagi, kita lanjut. Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan pekerja buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Nah, itu. Kemudian dia lanjut lagi di ayat 4, dia katakan dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut. Nah, ingat ini teman-teman ya, atau lebih, maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT. Sadis sekali peraturan ini teman-teman ya. Jadi mungkin pemerintah tidak memperhatikan ini sehingga ini dia lolos teman-teman ya. Karena dampak daripada PKWTT ini sangat dihindari oleh pengusaha teman-teman ya. Dan ini jadi pekerja harian itu cuma sampai 3 bulan saja teman-teman ya. Cuma sampai 3 bulan dikatakan di sini ya. Nah, kita lanjut lagi. Karena biasanya teman-teman kita bekerja itu tidak ada kontrak ya. Pekerja harian itu biasa tidak dikontrak ya. Bukan biasa, itu sudah terus menerus, tidak ada kontrak kerjasama secara tertulis ya. Nah, kita lihat lagi di pasal 11 ini. Katakan di sini, pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja buruh. Itu pengusaha. Jadi pengusaha itu harus membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan buruh. Bukan buruh yang harus membuat perjanjian. Pengusaha yang harus membuat ya. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1. Nah ini ya. Ayat 1 ya. Membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja buruh. Ya. Ya, jadi kalau kalian itu dibayar upah harian ya, dibayar berdasarkan kehadiran ya. Jadi kalau pekerja buruh itu dibayar berdasarkan kehadiran, maka dikatakan di pasal 11 ini itu harus dibuatkan perjanjian kerja, dibuat secara tertulis ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 2, perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat tentang, nah kita lihat ini teman-teman ya. Jadi isinya ini ya.
nama perusahaan, nama alamat pekerja buruh, jenis pekerjaan dilakukan, dan besarnya upah. Ya. Jadi itu harus tertulis. Jadi ini yang akan kita sampaikan kepada perusahaan PT Huayu yang akan membangun pabrik di Pomala, Kabupaten Kolaka, ya teman-teman. Jadi dasarnya ini. Jadi kalau dia nanti mempekerjakan kita lebih dari 3 bulan, dia harus langsung open PKWT menjadi PKWTT, ya. Jadi kita lihat saja nanti, ya teman-teman, ya. Atau dia akan mengontrak kontrak terus seperti itu 3 bulan, dan itu nanti akan menjadi masalah, ya teman-teman, ya. Jadi pengusaha ini berusaha untuk mengelabui kita, ya teman-teman, ya. Kita sudah rasakan sekarang, ya, seperti apa perlakuan perusahaan terhadap kita ini, ya, yang tanpa ada kontrak tertulis, sehingga hak-hak pekerja buruh itu termasuk tunjangan, ya, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang harusnya diterima oleh perusahaan, termasuk juga tentang penghasilan negara, ya, dari pekerja buruh itu semua hilang, ya, karena status mempekerjakan, status pekerja di lapangan pekerjaan proyek ini selalu bersifat ilegal, ya teman-teman, karena tidak ada dibuat secara tertulis, ya, dan itu merugikan pekerja dan juga merugikan negara, teman-teman, karena pekerja buruh proyek itu tidak membayar pajak, ya, termasuk juga tidak membayar BPJS, ya teman-teman, karena tidak terdata, ya. Oke, jadi teman-teman, cukup sekian video. Mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi untuk teman-teman melihat kondisi apa yang kalian rasakan sendiri selama ini di dalam bergelut di profesi sebagai pekerja buruh proyek, ya, dan teman-teman bisa lihat apa yang saya sampaikan. Ini sangat bertentangan dengan kondisi yang kalian terima di perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.